Ya, selamat pagi pemirsa. Hari ini Selasa 26 November 2024. Kalau kita ngelanjutin pembahasan yang tadi ya, masalah blunder dari statementnya Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani ya, tentang yang nggak bayar pajak berarti dia tidak mau tinggal di Indonesia tuh gini ya teman-teman ya. Kalau kita lanjutin ya, alasan orang nggak pengen bayar pajak itu kan seperti yang tadi saya bilang, karena tadi waktunya pendek banget ya. Jadi saya nggak bisa jelasin detail. Orang nggak mau bayar pajak itu kan ada alasannya, ya kan? Ya salah satu ya paling utama adalah apa yang apa yang dibayarkan pajaknya, lalu timbal balik atau feedback itu nggak sesuai. Tahukah Anda kalau pendapatan negara nomor 1 di Indonesia ini disokong oleh pajak, tax. Karena hampir apa aja di Indonesia itu ditaxkan, dipajakin. Kenapa dipajakin? Karena Indonesia yang punya sumber daya alam yang kaya raya ini nggak tahu bagaimana cara mengoptimalisasikan sumber daya alamnya. Kita kan sering ngomong yang namanya hilirisasi, ya kan, downstreaming, ya kan. Kalau kita tahu bagaimana menghilirisasikan komoditas sumber daya alam utama di Indonesia, itu bisa jadi tulang punggung untuk penerimaan negara. Kalau Indonesia tahu bagaimana cara mengoptimalkan sumber daya alam, natural resource-nya, itu bisa jadi tulang punggung utama loh untuk penerimaan negara tanpa perlu apa-apa dipajakin. Kalau mau dipajakin cukup orang kaya yang dipajakin sama perusahaan gede. Apa itu yang saya sebut itu namanya corporate tax. Ada satu istilah lagi yang saya bahas kemarin itu, yaitu conglomerate tax. Ya, pajak konglomerat atau pajak konglomerasi. Jadi perusahaan-perusahaan konglomerate, perusahaan-perusahaan konglomerasi itu dipajakin, yang gede kalau bisa. Nah, itu bisa tuh untuk mengganti pajak-pajak yang dihapus. PPN terutama, pajak penghasilan salah satunya. Dan juga pajak-pajak yang saya kira nggak penting lainnya. Itu bisa diganti dengan memajaki orang kaya dan juga memajaki perusahaan-perusahaan besar. Terutama memajaki perusahaan-perusahaan konglomerat. Itu yang saya sebut sebagai conglomerate tax. Itu. Atau pajak perusahaan konglomerasi itu. Jadi jangan udah kondisi rakyat kayak begini. Tahu nggak, kita Indonesia ini ekonominya masih belum pulih banget. Indonesia ini bukan Inggris. Inggris itu ekonominya sudah dikatakan mulai pulih setelah dinyatakan keluar dari resesi pasca Corona atau COVID-19. Kalau Indonesia ini pasca COVID-19 ini masih rapuh ekonominya karena nggak jelas post COVID-19 Indonesia itu seperti apa. Karena tidak di mapping, nggak dipetain Indonesia setelah COVID-19 ini mau dibawa kemana. Orang kita sering bicara tentang IKN, Ibu Kota Nusantara. Well, cost untuk membangun kota segede IKN yang luasnya 2.500-an kilometer persegi, masih lebih kecil sedikit dibanding Palangkaraya ya, yang luasnya 2.800-an kilometer persegi ya. Itu aja biayanya udah gede banget coy. 466 triliun. Hampir 500 triliun. Belum lagi anggaran bansos waktu Pilpres kemarin. Anggarannya aja udah hampir 500 triliun. Lebih gede lagi dari anggaran membangun IKN.
Ya, itu namanya apa? Budget misuse, penyalahgunaan anggaran. Nah coba nah sekarang kita nambah utang lagi. Program makan siang gratis, Presiden Prabowo Subianto ngutang ke China, ngutang ke Tiongkok dengan katanya sih totalnya 200 triliun rupiah. Coba itu gimana? Nah begonya lagi, pemerintah ini malah nolak investasi dari Apple, nambah lagi berapa triliun itu? 1, sekian triliun ya. Kalau didolarin jadi 100 juta dolar. Berapa triliun ya? 1 triliun lebih lah. Nambah lagi. Ditambah lagi kan biar produk terbarunya Apple itu bisa jualan di Indonesia gitu. Malah ditolak. Mau lagi katanya. Tambah lagi investasinya. Lah mau berapa duit Apple mau investasi? Makanya kenapa para investor tuh pada lari dari sini? Kenapa? Karena di sini banyak tukang palak. Ya jadi pemerintah itu kayak tukang palak, kayak gangster gitu loh. Ya gini ya, saya ini juga seorang investor. Saya ngerti. Ya. Bagaimana investor itu mau nyaman kalau ada pemerintahnya aja mentalnya mental tukang palak, mental gangster gitu loh, mental preman gitu loh. Kalau saya sebutkan istilahnya bugler mentality, mentalitas bugler. Apa tuh bugler, apa bahasa Indonesianya? Ya itulah pokoknya. Atau gangster mentality, mentalitas gangster. Ya, Apple udah itikat baik loh mau investasi. Buat saya tuh nilainya gede loh, tambahan 100 juta dolar itu. Tapi masih nggak mau juga. Lumayan loh, ada tambahan investasi dari Apple. Negara bisa memanfaatkan itu untuk menutupi defisit APBN. Tahun depan aja APBN itu defisit loh. Defisit 60 triliun. Dari APBN 2025 itu. Defisit 60 triliun. Itu bukan angka sedikit kawan. 60 triliun itu bukan angka sedikit itu. Saya ngomong begini karena saya ada ilmunya. Belajar juga saya ini tentang yang begitu-gituan. Anda mau tahu kenapa saya bisa ngomong begini? Karena saya kuliah di jurusan administrasi bisnis. Di situ ada mata kuliah uang dan perbankan. Di situ ada yang namanya akuntansi. Nah, kalau teman-teman pintar akuntansi pasti bisa lah ya. Udah pasti lah ngomong tentang defisit, surplus, neraca dan segala macam. Kalau teman-teman ini pada pintar akuntansi, pasti ngerti kok ya. Saya juga belajar itu sebabnya. Coba defisit 60 triliun. Nggak surplus APBN kita ini. Itu berarti tandanya apa? Negara kita kantongnya cekak alias apa? Nggak punya duit. Kalaupun ada duit, ngutangan. Ibaratnya gali lubang tutup lubang. Gitu loh. Gali lubang tutup lubang. Karena utang sana, utang sini. Loh, bayangin aja. Utang dari zaman Pak Harto emang udah lunas? Belum. Ini tambah lagi ngutang. Di eranya Pak Jokowi, Masya Allah utangnya gede banget. Tambah lagi, nih ngutang buat makan siang gratis. Kenapa? Karena negara kita gak punya duit.
Coba ada berapa banyak tuh katanya pelajar mau dikasih makan siang gratis. Pelajar kita jumlahnya nggak sedikit kawan. Gitu loh. Nih, jumlah pelajar kita ini nggak sedikit kawan. Apalagi penduduk kita ini besar, banyak. Duitnya berapa duit? Anggaran buat makan siang gratis buat para pelajar-pelajar kita yang jumlahnya nggak sedikit itu. Coba bayangin. Kondisi negara kita ini lagi cekak banget kawan. Lagi cekak banget. Lagi gimana lah gitu ya kondisi keuangannya. Pertumbuhan ekonomi minus. Pertumbuhan ekonomi nggak kelihatan wujudnya. Bagaimana mau dibilang baik-baik aja? Kalau baik-baik aja, nih saya kasih tahu ya, biar pada sadar nih. Kalau negara ini baik-baik aja, satu, daya beli masyarakat meningkat. Ya. Daya beli masyarakat itu meningkat. Bukan daya beli masyarakat untuk hal-hal yang biasa lah gitu ya. Tapi daya beli masyarakat untuk sektor-sektor yang memang membutuhkan dana yang besar. Sektor-sektor yang besar. Daya beli masyarakat di bidang properti bagus. Daya beli masyarakat di sektor-sektor ya yang setara dengan properti itu juga naik gitu ya. Nggak lesu, itu baru negara ini dikatakan baik-baik aja. Tingkat konsumsi masyarakatnya juga naik ya. Masyarakatnya beli kendaraan pada cash itu jumlahnya tinggi, itu baru negara baik-baik aja. Lah kalau masyarakat beli kendaraan, beli gadget, beli gawe dengan kredit, ngutang, bagaimana mau dibilang baik-baik aja ini negara? Lucu kadang-kadang. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Saya tetap akan bersuara menolak kenaikan PPN 12% karena ibaratnya udah jatuh ketimpa tangga nih rakyat Indonesia nih. Udah belangsak, makin dibelangsakin lagi sama pemerintahan yang nggak ada empatinya sama sekali, alias nir empati. Halnya satu kata, lawan. Terima kasih.